Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya khairan nasirin, nas'alu bika an tusalliya wa tusallima ala abdika wa habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan tansuruna biha bima nasarta bihil mursalin wa tahfaduna biha bima hafizta bihil dhikra ya qawiyyu ya matin. Qala Allah ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha'an liwajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini telah mengumpulkan kita di dalam aula serbaguna Masjid Islamul Falah. Mudah-mudahan pada malam ini kita yang kumpul di sini bersama-sama berselawat kepada Nabi Muhammad SAW disaksikan oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala sebagai kita orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Yang kami hormati, kami cintai Habib Hussein, Habib Rusdi bin Yahya, dan saudara guru kita bersama Al-Ustadz Roni, beserta keluarga besarnya, beserta para hujjat, para asatidz yang lain, guru-guru agama. Mudah-mudahan guru-guru kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Juga wabil khusus kita semua yang capek-capek hadir ke sini, maksakan diri untuk hadir untuk mengharap daripada berkahnya Rasulullah SAW. Berzikir bersama-sama kita kepada Allah di dalam bacaan ratib, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidaklah mudah-mudahan waktu yang kita upayakan hadir ke sini tidak sia-sia, kecuali hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan yang tertutup pulang keluar dari majlis ini Allah bukakan daripada jalan-jalan tersebut. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita selalu memikirkan tiap hari kita, tiap jam kita, bahkan tiap detik kita, bagaimana saudara kita, saudari kita di Palestina sana, khususnya di Gaza. Ini alhamdulillah sekarang lagi ramai politik, tapi nggak kalah Palestina juga ramai, masya Allah. Lebih baik begitu deh kita mikirin saudara kita yang jelas-jelas kita nanti berkumpul bersama Rasulullah ketahuan. Mendingan kita pikirin nih saudara-saudara kita di sana. Kita nggak bisa apa-ngapain, mau berangkat. Kita punya keterampilan perang nggak? Belum tentu ada. Ya sebenarnya mau berangkat bisa, kalau kata Habib Rizik, kalau ada jalur, punya jalur sendiri berangkat. Karena nggak mungkin kita berangkat pakai daftar dulu. Berangkat yang bisa bantu-bantu di rumah sakit, atau misalnya bantu-bantu menerima atau menyambut logistik, ada aja, nggak mesti ke sana perang. Nggak bisa bantu apa yang dibantu, atau nyari korban-korban di sana. Ya makanya kita hidup ini ada tujuan. Mereka susah, mau ngaji susah, mau sholat susah, mau ibadah susah. Kita udah enak, hidup rumah udah ada, nggak ada yang nyerang. Mau sholat enak, mau ngaji enak, dikasih makan, dikasih minum, udah tinggal enaknya doang hidup.
Mau sekolah dikasih duit jajan, soalnya boro-boro ya Allah dikasih duit jajan. Mau kerja aja nggak bisa, mau sholat susah. Hidupnya serba syahid. Anak-anak kecil banyak yang mati. Yang mestinya rumah sakit nggak boleh dibom. Sekolah-sekolah juga dihancurin. Nah makanya kita bersyukur. Dan juga selain bersyukur kita juga harus memikirkan gimana nasib saudara-saudara kita di Gaza. Ya Allah, jangan sampai kita kayak paling kayak begitu-gitu aja. Ini bukan hal-hal yang biasa. Ini bukan kayak yang sebelum-sebelumnya. Ini benar-benar orang-orang Palestina ini bangkit menyerang daripada orang-orang Yahudi yang selalu ini memerangi kita. Yang sampai ditokkan, maksudnya dibanggakan, diagungkan oleh Al-Umar bin Habib. Sampai dibilang ini kebangkitan orang-orang Palestina adalah sebaik-baiknya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hal yang main-main. Makanya kita barang-barangnya kalau bisa kita jangan beli karena bisa dipakai untuk nyerang daripada saudara-saudara kita. Akhlak mereka jangan kita tiru, budaya mereka jangan kita tiru. Minimal banget paling nggak kita ada rasa prihatin, ada rasa iba, sedih di hati kita. Kita doain Allah mansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma dammir a'da'adin, Allah ancurin musuh-musuh Islam, Allah kasih pertolongan orang saudara-saudara kita di Palestina. Karena Nabi Muhammad SAW bilang apa? La yu'min ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah orang itu sempurna imannya sampai ia mencintai saudaranya sama seperti mau mencintai daripada dirinya. Kita kan kalau sama diri sendiri lebih cinta kan, takut nggak makan sakit, takut ini nggak bagus, dibilang jelek sama orang, sayang kan. Nah, begitu juga orang itu dihitung sempurnanya iman, kurang sempurna iman kecuali sampai saudara muslimnya itu mereka cintai sama seperti mencintai dirinya sendiri. Ya Allah, ini kita mudah-mudahan menjadi suatu kebangkitan bagi saudara-saudara kita di sana. Kita tidak bisa membantu kalau ada jalur untuk buat bantu di sana. Kayak kemarin tuh FPI alhamdulillah 1,4 apa 1,6 miliar lewat buat bantuan di sana, buat logistik dan lain sebagainya. Jalur-jalur yang bagus yang kita terima untuk kirim sampai ke sana. Insya Allah kalaupun buat ke sana dananya sampai. Dan di sini kita tidak menyediakan, mungkin nanti lewat Ustadz Roni, lewat jalur Ustadz Roni bagaimana paling tidak kita mendoakan saudara-saudara kita. Kita ini udah banyak maksiat lewat HP secara sengaja pun tidak sengaja. Mungkin lagi di YouTube ada iklan yang kurang bagus, membuka aurat, ataupun tontonan-tontonan yang isinya menceritakan tentang rumah tangga orang lain, sehingga kita ikut campur, sehingga kita ikut komentar, kita dosa juga. Kita sudah banyak dosa lewat HP. Paling enggak kita harus ada pahala juga yang lewat HP dengan cara share kebaikan. Ibu-ibu rame bener kayaknya di belakang. Shallallahu ala Muhammad. Kita doakan saudara-saudara kita biar dimenangkan perjuangan oleh Allah Subhanahu wa taala al-hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah bijahi khairil bariyah bisirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid din wa dunya wal akhirah. Al-hadits tsani, kita masuk ke dalam hadis yang kedua. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijali ila Allah al-aladul khasib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dimurkai Allah adalah orang yang suka bertengkar, orang yang sering berantem. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ini hadis kedua, pendek hadisnya. Abghadur rijali, coba ikutin. Abghadur rijali ilallahi al-aladu al-khasim. Orang yang dimurkai, nah di sini dijelaskan orang yang paling jauh. Maksudnya abghad ini ay ab'ad. Orang yang paling jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya Allah adalah orang yang sering berantem. Dikit-dikit debat, dikit-dikit debat, dikit salah
ada perbedaan sedikit, gontok-gontokan, kagak tegor-tegoran, lempar-lemparan cobek. Tahu gak cobek? Mama biasa yang tahu tuh. Jadi hal-hal yang kecil demen, biasanya kan kita ini demen urusan kecil dijadiin gede. Betul betul. Urusan yang apa namanya, yang nggak ada manfaatnya kemudian dibesar-besarin, dibikin tambah nggak ada manfaatnya lagi, nggak berguna. Misalnya ada perbedaan pendapat tentang pemain bola misalnya. Wah, gue mah demennya Liga Inggris. Oh, gue mah demennya Liga Spanyol. Oh, gue demennya Liga Italia. Ini halnya kecil, kita nggak ngidup di sana, kita kenal sama pemainnya enggak, dia juga kenal kita sama enggak, dan panjang tuh dari situ. Italia mah mainnya bertahan doang, ya kan? Wah, Inggris, wah kalau buat nyerang gempuran Inggris itu mantep. Wah kagak, Italia mantep. Begitu, wah pokoknya terus dah, nggak ada habisnya. Panjang-panjang, ya lu baru tahu nonton bola kapan sih? Ya lu baru nonton bola aja belagu, udah dulu udah nonton bola. Terus dia dari hal-hal yang kecil, debat, akhirnya lama-lama gak demen. Oh lu begitu ya orangnya, gue tahu. Ternyata misalnya dari hal-hal yang kecil seperti dari sesuatu yang tidak ada nilainya buat kita, bahkan yang kita tidak yang hidup bersamanya, tapi bisa jadi bikin permusuhan. Atau yang tadinya kita nggak ada apa-apa sama teman kita, jadi ada apa-apa. Contohnya lagi, misalnya ntar lagi ini kan pilpres nih, ya kan, perbedaan pendapat. Nah ini biasanya udah sampai lama-lamaan nih, kagak tegur-teguran, wah Dima begini, wah Dima lambangnya ini, Dima lambangnya itu. Orangnya udah pada pelukan, kitanya masih begitu-begituan. Untungnya nggak ada buat kitanya masih nyimpen dendam. Mereka enak-enakan ketawa, hati kita kotor. Wah gue gak ada menang dia lambangnya ini, gue gak ada menang dia lambangnya tuh, gue gak ada nih, ngapain? Nah ini maksudnya hal-hal seperti ini, jangan sampai kita tanpa sadar jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tinggal ikutin apa kata ulama, kata para habaib, kata kiai, suruh pilih siapa udah. Sisanya kita nggak usah terlalu ikut campur mereka, karena politik ini berubah-berubah. Kita nggak tahu dalam isinya, tapi tetap kita harus juga pantau politik. Kalau enggak, Indonesia, negara kita dihancurin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menghancurkan daripada perjuangan para ulama dan para sholihin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Orang yang paling jauh, lelaki yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang sengit di dalam permusuhan, atau orang-orang yang sering berdebat. Dikit-dikit debat, dikit lagi ngoceh, dikit-dikit adu argumen. Nah ini orang kalau berilmu, semakin orang berilmu, semakin orang itu diem. Jadi kalau mau lihat orang berilmu apa enggak, lihat aja dia lebih banyak ngomongnya, lebih banyak diemnya. Kalau lebih banyak ngomongnya, wah berarti bisa dibilang belum mumpuni ilmunya. Tapi kalau dia lebih banyak diam, berarti itu adalah orang yang berilmu. Sejatinya kalau orang berilmu, ia akan menunjukkan atau menampakkan daripada akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ketemu orang yang ngomongin ilmu, wah kalau kata kiai ini begini, kalau kata Habib ini begini, orangnya nanya juga gak pernah. Tapi ngomongin, wah Habib ini bilang begini, kiai, orangnya nggak pernah ngaji, nongkrong aja. Tapi ngomongin kiai ini, wow dia mau ngajarin begini, nggak boleh begitu, ini ngajarin begini, nggak boleh begitu. Ngaji nggak pernah, jarang. Kemudian apa namanya, ngajarin orang, kemudian dinasihatin nggak mau, kemudian ngerasa paling pinter. Nggak begitu. Makanya kalau ketemu yang begitu, udah kita biarin aja, iyain aja deh. Kalau memang dia berilmu, berarti dia juga akan ikut diam kalau kita diam. Walaupun ini semua mungkin tentang niat baik, tentang niat yang baik, tentang niat yang soleh. Tapi ada kalanya kalau kita bertemu dengan orang yang banyak ngomong, hendaknya kita banyak diam.
Begitu juga kalau kita ketemu orang banyak diam juga, kita harus banyak lebih diam lagi. Karena ini pernah ada suatu ketika Syekh Al-Alamah Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini gurunya Mufti Batavia, Mufti Betawi Habib Utsman bin Agil bin Yahya. Nah, Mufti Batavia ini mempunyai guru namanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ini semua, apalagi daerah Jakarta Barat khususnya, Betawi deh, semua rata-rata silsilah ilmunya semua balik kepada Habib Utsman bin Yahya. Silsilah ilmu nih, termasuk Habib Ali Kuitang yang majlis ta'limnya pertama kali di Jakarta. Beliau nasab ilmunya, silsilah ilmunya nyambung kepada Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya. Dan beliau punya guru namanya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ini orang yang alim, kemudian tawadhu. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya pernah suatu ketika diundang, di situ ada tentang argumen-argumen lah. Pokoknya di situ ada daripada penjelasan tentang khilafiyah fil fikih. Ada tentang perbedaan pendapat antara masalah fiqhiyah, ya, masalah faraq, masalah cabang fikih. Yang hadir di situ semuanya ulama. Semuanya udah rame nih, Pak. Wah, ini hukumnya begini. Wah, ini begini. Enggak, yang ini begini, yang benar. Akhirnya semuanya pada ngelihat Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ngelihat, kok ini Habib Abdullah kok diem aja, yang lain pada keluarin argumennya dengan dengan kebenarannya semua, dengan istidlalnya, buktinya, dalilnya begini di kitab ini, kalam Allahnya begini, hadisnya begini. Apa kata Habib Abdullah bin Umar bin Yahya? Sebenarnya apa yang engkau bilang itu benar. Aku punya, dan yang engkau bahas itu semuanya ada 18 pendapat tentang para ulama di dalam masalah itu. Masya Allah. Akhirnya, kenapa engkau diam aja? Allah, engkau sudah menyalahi ilmu, engkau sudah menyalahgunakan ilmu, engkau menggunakan ilmu tapi tanpa menggunakan adab, sehingga ilmu yang engkau pakai semua ikut campur tangannya setan. Na'udzubillah, setanul la'in, dari setan yang terlarang. Wah, akhirnya itu semua para ulama pada nangis malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang dibahas ini ilmu, tetapi dia tidak menggunakan adabnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dijawablah satu-satu, 18 masalah itu dijawab satu-satu oleh Abdullah bin Umar bin Yahya. Nah, ini adalah salah satu akhlak daripada kita sebagai para penuntut ilmu, untuk mengedepankan daripada adab dan akhlak. Makanya lebih baik tinggalin ngobrol-ngobrol yang gak manfaat, yang ujung-ujungnya bisa mengundang daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, lelaki atau orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang yang sering berdebat, sering bermusuhan. Berarti orang-orang yang dekat dengan Allah adalah orang-orang yang meninggalkan daripada permusuhan dan perdebatan. Begitu aja, ya. Apa-apa yang dilarang sama Allah, maka ketika dilawankan, di perlawanannya, antonimnya, maka itu menjadi pahala yang sangat besar. Begitu juga yang tadinya pahala yang besar, kemudian dilawankan antonimnya, maka menjadi sesuatu yang dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan kebanyakan baper jadi orang. Jangan kebanyakan baper, jangan dikit-dikit tersinggung, jangan sering nyimpen di hati. Akhirnya ntar matinya cepet. Dikit-dikit baper, udah, dia tadi ngomong kayak gitu sakit banget hati gue. Jangan dikit-dikit sakit banget hati gue. Tapi memang kita punya hati. Saya terus terang, begitu sampai umur 20 tahun, gampang baper, gampang tersinggung. Tapi ternyata itu bisa diobatin. Hati itu biar gak gampang tersinggung. Jadi orang mau ngomong apa, mau ngatain apa juga gak bakal baper, insya Allah. Asal jangan ngatain agama, kita injak-injak, ya enggak? Jangan ngatain orang tua gitu ini. Tapi kalau ngatain tentang diri kita, insya Allah gak. Gue mau ngina, mau apa, gak apa-apa. Itu, jadi jangan gampang baper.
Nah, dan juga kita kalau tahu punya teman baper, punya saudara baper, jangan kita terlalu berlebihan kalau bercanda. Akhirnya ntar kita bangun tidur udah dikali kan repot juga, ya kan? Walhasil bagaimana caranya biar nggak gampang, sebenarnya kan kurang sifat kurang baik, kita juga nggak pengen ya, tapi gampang tersinggung ya, kita nggak mau tapi memang nyatanya kita tersinggung. Tapi gimana caranya nggak tersinggung? Berarti kita harus meluaskan hati kita dengan banyak berselawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nih penyakitnya gampang baper doang, yang gampang baper, jangan gampang tersinggung, jangan gampang sakit hati, kuatin jiwa kita. Dan kita punya Allah, kita punya Allah, kita punya Rasulullah, yang mana orang-orang kafir mereka nggak punya begituan. Kita ada Allah, kita bisa ngadu sama Allah, kita bisa mengeluh sama Allah, kita bisa bertawajuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa minta sama Allah begini, kalaupun memang kita lagi diuji, kalau kata almarhum Kiai Jainuddin MJ, bilangnya lagi diuji, sekolah aja kagak, tahu ujian bagaimana. Kalau kita lagi diuji sama Allah, minta aja Allah besarkan hati kita. Terima Allah kasih kita, Allah kasih ujian kita. Yang minta sama Allah besarin hati kita, dan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah terlalu kecil hati, bukan berarti Allah menguji kita salah di dalam jalan, belum tentu juga. Kalau memang kita sudah ngikutin jalan as-salafun as-shalih, insya Allah betul. Tetapi bisa jadi kitanya dengan wasilah diuji itu Allah ampunkan daripada dosa-dosa kita satu persatu pelan-pelan, atau Allah mau angkat daripada kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jelas ya sampai sini ya. Jangan kita menjadi orang yang sering memperbesar masalah. Nah, itu bahasa enaknya. Jangan sering gede-gedein masalah. Jangan sering-sering gedein masalah. Permudah. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru, kata Rasulullah. Permudah, jangan persulit. Kasih kabar gembira, jangan kasih kabar buruk sama orang. Yang bisa kita mudahin, mudahin. Jangan dipersulit. Kasih kabar gembira dan jangan kasih kabar yang menakuti. Nah, ini adalah rahmat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Narju syafa'atan ya Rasulullah, narju syafa'atan ya Rasulullah, narju syafa'atan ya Rasulullah fi din wa dunil akhirah, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.